warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sisma TV, menyapa para sismate, pemirsa setia Sisma TV di dimanapun Anda berada. Bersama saya Yifa Yuan dalam segmen Sisma News hari ini, kami akan menyajikan berbagai berita menarik dari Sekolah Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sekolah Islam Sabilillah Malang sebagai sekolah unggul dan rujukan tentunya tak habis-habis memiliki berbagai macam kegiatan yang tentunya menginspirasi, juga bisa menumbuhkan skill ataupun soft skill yang dimiliki oleh para peserta didik dan guru yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Seperti pada rangkaian agenda yang akan kami tayangkan hari ini, yaitu kegiatan pelatihan Cambridge untuk para guru dari TK Islam Sabilillah Malang. Pelatihan Cambridge ini guna untuk menyongsong pendidikan dengan kurikulum internasional yang akan diterapkan kepada para siswa-siswi mulai dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMA. Seperti apa keseruan para bapak ibu guru dalam pelatihan Cambridge dan bagaimana sih kurikulum internasional ini dapat diterapkan kepada seluruh siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang? Without any further ado, check this out. Now I'm gonna give you this, okay? So one big paper for you to write down anything, the white side, right? Okay, I'm just gonna give you one each table. Just want you to hold it first before I move to another instruction. So you can use your scissors, if not, no problem. You can just fold it and then tape. Is it a different color? Same color, so I'm gonna give you this one. Okay, you want pink? Yes. Okay. Now, I want you to go back to your teacher's mode now. Okay? So, you have your post-it on your table. I just put it. Okay. I want you to identify from this activity. First, apa TP-nya? What is the objective of these activities? The shape. Don't tell me. You have your post-it. I want you to discuss. Wait, hold on, not yet. So, the objective, the learning objective of these activities. The second one, you need to identify the tools that you use. Okay? And then you identify what is the vocabulary that you actually learn from these activities. So we are three groups, and she is Mia, Mia. and
present our project. Yes. The name is because we very like candies, so our group make powerful candy man. Okay. He has a very big Stomach. that's full of candy. Okay. Yes. So if the stomach dibedah, Very well. then the candy, if there is our child or there is friend is sad or crying, they will walking. Yes, you are crying. Yes, I have a prize for you. A candy. You can do everything. And when we open it, the candy will like rings. Alright. Kind of candy. Very candy, okay. Everybody, okay. You're from Group 2. So I'm Kiki, I'm Lydia. and there's Teacher Uyun, Teacher Lila, and Teacher Hani. Okay. We have to sorry. The body is not perfect, but the power is The power. Amazing, yeah? Okay, so this is the woman. This is a woman who have a power. There's a time travel woman. okay. Okay, so this woman can time travel to the past, The future. and at the moment. So she has the power when she have a mistake in the past. She can fix the Wow. mistake and go to the past. And then she can sneak peek how to the future, how the destiny. Okay. How is the destiny? Like In English, to tell about Wonder Woman because we love my mother very much. My mom is my inspiration. My mom is very strong and like Wonder Woman, but my mom can flying. So yes, but my mom is weird, but she's strong like Wonder Woman. Yes. Okay. Teacher Jenny, what is your shape? We make circles. And triangle, necklace. Square. Apa itu? Okay. I think enough. Okay. Take a picture. Good morning, everybody. Okay, I am from Group 4. My name is Lenny, and be there. Ya, sama ya. Okay, Teacher Putri and Teacher Ija. I have super candy. Oh ya. Oh iya, The Tiger, basket. Oh iya, jadi super tiger. Enggak, ini Cathy. Okay, if you sad, you must meet ini super Cathy, and then you happy.
if children is have a problem, say tantrum. Sounds like meow meow and student is happy again. Happy, funny. Because this is funny. Hari ini teman-teman TK sedang melaksanakan pelatihan dengan Mr. Yusuf dalam rangka meningkatkan dan mempersiapkan pembelajaran di tahun 2024-2025 di kindergarten terkait penggunaan kurikulum Cambridge. Jadi teman-teman dilatih langsung supaya bisa siap dan bagus ketika mengaplikasikan kurikulum Cambridge di tahun pelajaran mendatang. Harapannya kualitas pembelajaran semakin meningkat, kemampuan berbahasa Inggris anak-anak juga semakin bagus, serta lebih menyenangkan ketika di kelas. Itu tujuan pelatihan hari ini. Hi, my name is Yusuf Seto. I'm the country manager for Cambridge University Present Assessment. Today we just did an introduction training on how to run early years program in the classroom. I think it was really excited to see like all the teachers was really interactive, engaging with the sessions on like how to make a lesson plan, how to create like a play-based and guided play-based on the child initiated and also the guided play in the classroom. So I hope these sessions will be really useful to be implemented in the classroom and make sure that our focus is in the students and our children to create their brighter futures in the upcoming years, basically. So I wish this is just a start of the collaborations. I think we kick off the program between Cambridge and Sabilillah. Today we've done like a couple trainings. We did a training for primary and secondary, and then today is the early years. So for this kickoff activities, we're hoping that we're gonna have like a more fruitful collaborations in the futures, and together we make sure that our children is ready for the world. Thank you. Menginjak ke berita selanjutnya, setelah para guru dibekali dengan kurikulum internasional Cambridge, kali ini kita beralih ke SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Para siswa-siswi kini difokuskan untuk menuju ke karir berikutnya sebelum mereka lulus dari SMA Islam Sabilillah Malang. Kali ini bersama kakak Justin, Sekolah Islam Sabilillah Malang telah mengadakan kegiatan Future Career untuk para siswa-siswi SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Seperti apa para siswa-siswi akan dibekali dengan future karirnya di masa depan? Let's go check this out. Dan sebelum menginjak ke berita selanjutnya, kali ini segmen ini akan menutup perjumpaan kita di Sisma News hari ini. Thank you so much for all Sismate telah menyaksikan tayangan Sisma TV hari ini. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Saksikan Sisma TV setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan lupa untuk terus dukung sosial media kita di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Sebelumnya saya memperkenalkan diri karena mungkin kemarin kita sudah perkenalan, and let's just do it again. Nama saya Bu Akbar, as today's MC in a Future Career and Job Demand and Industry 5.0. Kira-kira sudah familiar belum sama tema ini? I guess it is the
important things that you need to know. Nah, apa sih NIU itu? Jadi ini adalah Universitas Teknologi dan Inovasi Asia Pasifik Malaysia yang didirikan pada tahun 1993 sebagai Institut Teknologi Informasi. Universitas ini sudah meluluskan sekitar 40.000 mahasiswa yang bekerja sama dengan Staffordshire University di UK. Tahu UK kan? Di Inggris. Jadi jangkauannya sudah sangat luas. That's why kita mengundang mereka supaya kita bisa tahu nih kira-kira gimana ya future career dan job demand di industri 5.0 yang kira-kira relate dengan kehidupan kita yang sekarang. Nah, without any further ado, saya kira acara pertama akan segera dimulai, jadi penonton kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwwata illa billah. Yang pertama, Allah Tuhan Yang Maha Esa mentakdirkan Mas Justin dan Mbak Risma hadir di sini. Beliau berdua adalah orang Indonesia asli. Mas Justin dari Medan, Mbak Risma Sidoarjo ya. Mbak Risma Sidoarjo yang kuliah di Malaysia dan insya Allah menjadi representatif dari ASEAN Pacific University Malaysia. Ya, hebat ya, tepuk tangan untuk terima kasih. Yang kedua, beliau berdua bisa hadir di sini karena ada support. Nanti di penghujung acara ada AECC ya Bu ya, namanya Mbak Kaizaya. Itu adalah satu lembaga yang siap membantu kalian yang mau kuliah di luar negeri. Nah, sebelum pilih jurusan, teman-teman harus tahu juga iman di industri nantinya. Jangan sampai setelah 4 atau 5 tahun dari sekarang, teman-teman udah lulus dari S1, tiba-tiba jurusan tersebut mulai kurang diminati di industri. Oke, jadi pastikan juga jurusan yang kamu ambil nantinya itu sesuai dengan kebutuhan industri ataupun di perusahaan-perusahaan nantinya bakal banyak peluang kerjanya. Oke. Nah, beberapa syarat ataupun requirement sebelum teman-teman memilih jurusan, pastinya teman-teman juga harus lihat beberapa reason untuk memilih jurusan tersebut, di mana diantaranya teman-teman juga harus pikirkan untuk kayak dari sisi globalisasi, apakah jurusan tersebut sesuai dengan kebutuhan global, dan juga pastinya dengan teknologi saat ini ya, sangat banyak teknologi dibutuhkan di dunia industri. Banyak juga seperti yang dibilang oleh Pak Kepala Sekolah, banyak juga teknologi-teknologi yang mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Dan juga teman-teman yang ketiga ada pandemi. Kita di tahun 2019-2020 kemarin baru aja melewati sebuah pandemi besar, dan mungkin bakal ada juga pandemi-pandemi berikutnya. Jadi teman-teman harus selalu siap atas keadaan pandemi nantinya. Oke. Nah, mungkin sebelum beberapa tahun sebelumnya, bahkan especially sebelum pandemi, teman-teman bisa lihat kalau misalkan dulu waktu mau transfer duit misalkan dari bank satu ke rekening lainnya, teman-teman dulu harus pakai apa? Harus ke bank. Sekarang rata-rata udah mulai pakai banking, Klik BCA, OVO, GoPay, Dana, dan banyak-banyak lagi. Kemudian yang kedua, teman-teman pernah lihat alat ini? Masih pernah ya? Oke. Jadi dulu kita menggunakan mesin tik buat kalau misalkan kayak mau cetak kertas ataupun dokumen-dokumen dulu ke notariatan, nah itu semua masih pakai mesin tik. Sekarang rata-rata sudah mulai digantikan oleh Microsoft Word, Excel, PowerPoint, apapun itu semua udah jarang menggunakan mesin tik. Oke. Dan yang ketiga, untuk penggunaan cash. Oke, kalau misalkan teman-teman sekarang misalkan ke mall ataupun di kafe itu rata-rata udah menggunakan sistem cashless. Bahkan saya sendiri
kalau misalnya teman-teman lihat dompet saya itu isinya cuma 12.000, beneran buka nih. Cuma 12.000 rupiah. Jadi benar-benar udah mulai kita pindah ke cashless system ya. Bahkan untuk kayak dari Pak Kausa bilang untuk parkir, buat kalau misalkan beli apapun di Indomaret, Alfamart itu juga rata-rata menggunakan sistem cashless. Dan itulah kenapa teman-teman mulai harus belajar tentang sistem-sistem ataupun fungsi-fungsi online tersebut. Nah sekarang, seperti yang tadi aku jelasin, rata-rata udah mulai menggunakan QR, cashless, Microsoft dan lain-lain. Dan teman-teman kalau misalkan belum tahu, itu di industri kita punya namanya industry revolution ataupun revolusi industri. Dan saat ini kita sudah nyampe di industri 5.0. Saya juga baru pakai per 2020 itu saat ini kita sudah masuk ke industri 5.0. Dimana sebelum pandemi itu kita di industri 4. Nah, di industri 5 sendiri itu adalah industri di mana kebutuhan human dan robot interaction itu sangat-sangat diperlukan. Dulu di industri 4, waktu saya kuliah, itu kita masih pakai sistem-sistem kayak IoT, sistem-sistem cyber. Nah itu masih yang konvensional, masih pakai yang nggak sampai sekarang kayak ChatGPT. Teman-teman tahu ChatGPT? Wah, hati-hati loh. Oke, kemudian ChatGPT ada juga kayak misalkan robot yang mulai secara sendiri ataupun otomatis. Kita udah mulai pakai kayak misalkan di dalam industri, di dalam pabrikan, operasional, semua itu rata-rata sudah mulai menggunakan otomasi ataupun dan juga AI. Dan dengan adanya teknologi-teknologi ini, apa yang kira-kira teman-teman bisa tangkap? Di bagian kanan itu kita ada tulis kayak new technology akan mengintroduce ataupun introduce new opportunities. Jadi new opportunities itu ada kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang kerja yang baru. Dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu AI engineer ataupun data analyst itu belum terlalu dibutuhkan. Tapi sekarang kalau misalnya teman-teman search job prospect ataupun searching kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang sekarang lagi demand, rata-rata akan berhubungan di teknologi. Perkenalkan nama saya Aisyah Farhana dari kelas 10 C. Digital marketing skills adalah spesialis di bagian YouTube marketing, bagian digital. Seperti misalnya sekarang marketing di Shopee atau di bagian TikTok Shop untuk live atau manage atau iklannya bekerja dengan baik atau tidak. Perkenalkan, nama saya Tante dari kelas 10 BC. Jadi jawabannya seperti ShopeePay, Dana, OVO, GoPay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Tatiana dari kelas 11 2A. Saya ingin bertanya sebelumnya, dari kita tahu bahwa robot di industri 5.0 ini ada untuk memudahkan atau mengefisiensi hidup kita. Nah, pertanyaan saya, apa jurusan atau bagaimana cara yang tepat di generasi atau di industri ini? Karena mungkin setelah kita lulus kuliah nanti itu akan mungkin ada juga pekerjaan yang akan lebih diperlukan. Karena setelah yang saya baca, banyak dari software engineer itu yang di-fire atau dipecah dari company-nya karena dikalahkan oleh AI buatan mereka sendiri. Dan kita sekarang tinggal di Indonesia. Dan yang saya tahu juga di Indonesia itu gaji dari orang yang bekerja di bidang IT itu lebih kecil daripada gaji orang yang bekerja di Amerika. Mungkin itu tadi pertanyaan saya, bagaimana skill seperti apa sih yang kita butuhin nanti? Karena mungkin kayak perkembangan AI ya, itu cepat sekali. Halo, saya Keisa, External Relation Manager dari ACC Indonesia.
Jadi apa itu ACC? ACC kita adalah konsultan pendidikan buat membantu siswa-siswa untuk studi ke luar negeri. Dan kita siap membantu siswa-siswa dari SMA Sabilillah untuk membantu persiapan studi ke luar negeri dari proses konsultasi, kita bantu apply-kan ke universitinya, kita akan membantu juga pengurusan untuk student visa, mencarikan akomodasi dan semuanya A to Z akan kita bantu untuk SMA, untuk siswa-siswa SMA Sabilillah. Dan terutama juga bagi siswa-siswa yang ingin mencari info-info mengenai scholarship dari universitinya maupun dari pemerintah, kita juga bisa bantu mencarikan info-infonya supaya siswa-siswa bisa mendapatkan scholarship sesuai dengan prestasi mereka. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung. ACC bisa membantu semua siswa-siswi SMA Sabilillah untuk mencapai impiannya, untuk mendapatkan impiannya studi ke luar negeri. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Justin dari Asia Pacific University. Di hari ini saya datang ke sekolah Sabilillah untuk sedikit memperkenalkan tentang kampus kami dan juga memberikan seminar seputar especially karir di bidang Industri 5.0 untuk murid-murid di Sabilillah. Nah, harapan kedepannya setelah dengan seminar ini semoga murid-murid SMA Sabilillah bisa memilih jurusan yang tepat, especially sesuai dengan kebutuhan industri nantinya. Terima kasih. Siswa tercintaku,